Ya, baik, baik. Nah, berikutnya Bapak tadi Anda juga sempat menyaksikan ya panel diskusi sebelumnya. Tadi ada beberapa poin yang Anda juga setuju ya apa dari yang disampaikan dari panelis kita. Salah satunya adalah apa yang bisa dilakukan ya dari Kementerian BUMN untuk mungkin disampaikan dengan stakeholder lainnya. Ya sama, kita menginfluence bagaimana illegal mining ini ya kita harus berantas gitu. Kalau enggak akan ketemu. Ya, kita selalu kasih dorongan kepada tentu sahabat-sahabat yang di DPR, Kejaksaan, KPK, Kepolisian. Yang penting kan bagaimana playing field-nya ini transparan. Toh ya negara juga diuntungkan. Kenapa? Kalau ini semua terdeteksi kan bayar pajak. Jadi negara punya daripada sekarang tiba-tiba ada smelter di negara tetangga ya kita nggak tahu bahan bakunya dari mana. Jangan-jangan dari kita semua bahan bakunya. Nah selama ini kan terlalu gray area ya kan. Nah ini yang kita harapkan juga tadi ya karena memang sudah jadi pembicaraan industrialisasi di bawah hilirisasi ini harus terjadi. Tentu ada sahabat menteri Pak Agus Gumiwang yang bisa mendorong. Policy investasi dari Pak Rosan sangat bisa mendorong. Tetapi di sisi lain tentu ya kita kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait juga bisa mulai menyehatkan daripada industri yang sedang kita bangun ini salah satu di pertambangan. Gitu. Karena memang ini kembali ini menjadi batu loncatan kita untuk 10 tahun lagi, belum ada yang lain. Ya nggak tahu kalau nanti 10 tahun lagi ada yang lain. Kadang-kadang Indonesia kan selalu bilang, waduh rezeki. Bangsa ini penuh dengan rezeki. Banyak Ya. syukurnya ya Habis Pak, apapun. minyak, ya kan, dapat kayu. Habis kayu, dapat terus gitu. Nah, tapi kan kembali kita nggak bisa mentoleransi kelambatan pertumbuhan ini karena kita sendiri yang tidak melakukan sebuah prudent kegiatan yang benar-benar transparan dan baik sehingga loncatan yang kita harapkan ini akhirnya tidak bisa kita dapatkan secara maksimal gitu. Kita tumbuh 5%, 5%. Cuman kalau ditanya Pak Prabowo maunya 8%, artinya kalau 8% berarti kita harus lebih efisien. Lebih efisien, lebih dihitung. Sekarang semua kementerian dikoreksi. Perjalanan dinas semua dikoreksi begini-begini ya kan. Ya itu bagian dari efisiensi. Yang memang kita harus berani ya meningkatkan ICOR kita yang tinggi ini menjadi lebih efisien juga gitu. Nah ini yang sama. Kita di BUMN sih selalu selama 5 tahun terakhir selalu saya cek itu namanya efisiensi. Semua kita efisiensi. Kan nggak mungkin. Sekarang kayak dividen BUMN jam up kemarin kita udah closing 85,5 triliun. Kita start dari 13 triliun loh dividen. Main ID barusan saya bisik-bisik tahun depan dapat berapa? Ya gitu. Habis kelasnya pengen naik saya bilang ya. Oke. Kan kita lihat dividen Main ID sebelumnya 7,4. Rencana 11,2 kan? Ya kan berarti secara atau 15. Nah artinya apa kan kontribusi Main ID tidak hanya bayar pajak, ya kan PNBP, sekarang juga profitable bisa kasih dividen. Tapi hilirisasi berjalan, ini kan sebuah equilibrium yang kita ciptakan sama-sama bahwa secara korporasi sehat tetapi sebagai penugasan negara juga real berjalan. Ini yang memang sulit gitu applicable-nya tapi proven tepuk tangan buat kalian semua. Ya, Baik. bisa. Baik, baik. Gitu, ya. Tadi dividennya 85 triliun rupiah. Total Untuk kumulatif dividen yang sudah masuk ke negara itu 85,5. assurance dari Kementerian BUMN bahwa kedepannya hilirisasi ini akan terus dijalankan dan kemudian akan industrialisasi juga akan terus dikencangkan lagi begitu ya sejalan dengan hilirisasi sendiri dan mungkin dukungan-dukungan dari Kementerian BUMN kedepannya seperti apa? Ya kita sadari bahwa kalau kita ingin mendapat loncatan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai dengan target GDP-nya, ya hilirisasi, industrialisasi adalah opsi yang terbaik hari ini.
Dan tentu kami dari Kementerian BUMN akan terus mendorong bagaimana hilirisasi dan industrialisasi ini bisa menjadi bagian daripada blueprint utama kami. Ya, dan konteksnya itu tadi saya tambahkan tidak hanya di mining sebenarnya. Kita juga ada di pangan sedang betulkan sekarang ya. Karena ini konteksnya tadi sebuah percepatan pertumbuhan yang belum tentu datang 2 kali. Nah inilah kenapa momentum ini juga kita harus menjadi bagian penting. Tetapi kembali kita tidak bisa berdiri sendiri, kita bukan menara gading. Kita mau semua engage ke semua partner yang bisa kontribut kepada percepatan ini. Dari private sector, dari luar negeri, dari semua tanpa kita membeda-bedakan. Yang penting tadi partner-partnernya ini memang partner-partner yang genuine, ya, yang transparan, yang juga KPI dan tolak ukurnya juga jelas semua gitu. Oke, baik.